Hahaha. Kau bajingan siliang nakal, mati saja kamu di sini. Hoa, apa ini? Apa? SWOT Array, ini penyergapan. Apakah ada pengkhianat yang mengasih tahu? Itu kamu, Ye Yun. Ternyata kamu masalahnya. Pergilah ke neraka, SWOT Array aktifkan. Tapi tidak apa-apa, itu cuma formasi SWOT. Meskipun itu mematikan, tapi banyak celahnya. Setelah setiap serangan, akan ada serangan yang singkat. Setelah serangan pertama, kita akan lari agar kita bisa hidup. Sekarang, itu serangan singkat SWOT. Kemudian wanita rubah langsung mengikat Ye Yun dengan kainnya. Aku akan mengambil pengkhianat ini dan mengeksekusinya dengan tanganku sendiri. Hah, mereka kabur. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka tahu kelemahan dari SWOT Array? Ini adalah array baru yang dikembangkan oleh keluarga kerajaan Dong Huang. Bagaimana mereka tahu kelemahannya? Mereka terlalu cepat untuk dikejar. Mungkinkah ada dari keluarga kerajaan yang menjadi pengkhianat? Hah, ini gua, bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Apakah kamu yang membocorkan berita itu? Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Itu benar-benar tidak terduga, oke. Terlebih lagi, kamu dan Labuzang telah memburu para alkemis, bagaimana mungkin para pejabat tidak ada yang tahu? Masih berbohong. Bagaimana kamu tahu bahwa aku sudah bekerja sama dengan Labuzang untuk memburu alkemis? Mati kamu pengkhianat. Tidak, ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi tiba-tiba wanita rubah itu langsung terjatuh. Apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Apakah dia sudah banyak menggunakan kekuatan spiritual untuk menghancurkan array sebelumnya? Dan kemudian dia pingsan karena kehabisan. Tapi apa itu? Kekuatan spiritual emas yang keluar dari tubuhnya. Mendingan aku pindahkan dia dengan cepat ke dalam gua terlebih dahulu. Tapi apa yang akan dia lakukan padaku saat dia bangun nanti? Bip, host terkena sejumlah besar energi dan energi yang diaktifkan untuk menyerap, dan saat ini sedang mengisi. Kekuatan spiritual emas ini sebenarnya adalah energi yang. Apakah itu penyebab alami? Aku tidak berharap dia memiliki energi yang, dalam jumlah yang besar. Energi yang, sedang diserap. Pengisian 1%, 2%, 15%. Baru saja aku menyentuhnya dan itu menyerap 15% energi yang. Hahaha, biarkan aku menyentuhnya lebih lama. Setelah menyentuhnya aku dapat mengisi hingga 100% lalu aku bisa menjadi pria sejati. Kemudian terlihat wanita rubah itu tangannya bergerak sendiri. Hei, bagaimana ini situasinya? Energi yang mengontrol gerakan tangannya. Setelah itu wanita itu langsung mencium Ye Yun, dan Ye Yun yang melihat itu sangat terkejut. Bip, mengisi 56%. 74%. 94%. Bip, mengisi 98%. 99%. 100% pengisian ginjal emas telah selesai. Pengisian ginjal emas telah selesai, pembaruan daya selesai, yin dan yang dibalik dan plug-in body pria dibuka. Ini, akhirnya aku telah berubah, aku kembali ke wujud pria, bahkan basis kultivasiku telah pulih juga. Dia hanya menyerap energi yinku untuk menjadi seorang wanita, aku di sini untuk menekan energi yang di tubuhnya. Itulah yang terjadi pada mayit yang pernah tersedot sebelumnya, sungguh wanita yang berbahaya. Aku akan mengambil pisau ini dari kamu dulu, jadi ketika kamu tiba-tiba bangun, kamu tidak bisa menusukku. Aku akan taruh dia di penginapan terdekat lebih dulu, lalu aku harus pergi ke kompetisi alkimia. Setelah itu wanita itu bergumam, siapa yang sudah menggendongku? Aku terlalu lelah untuk bangun, aku sudah menggunakan banyak energi spiritual sebelumnya, jadi aku tidak benar-benar menekan energi yang di dalam tubuh, tapi bagaimana bisa tingkat energi yangku sekarang begitu rendah? Ini sudah lama, kenapa aku masih belum sembuh? Bangun. Setelah itu akhirnya wanita rubah itu bangun. Siapa yang telah menyelamatkan hidupku dan meninggalkanku di sini? Siapa dia yang telah menyerap energi yangku, lalu menyuntikkan banyak energi yin, dan membawaku ke penginapan? Dan Ye Yun, di mana pengkhianat itu? Lain kali, jika aku bertemu denganmu, aku akan membunuhmu. Ucap wanita itu sambil meniup peluit. Setelah membunyikan peluitnya, kemudian ada seseorang yang menghampiri kediaman wanita rubah itu dengan sangat cepat,
lalu orang misterius itu muncul di hadapan wanita rubah itu. Bawahan menerima panggilan Nona. Nonaku, tolong beri perintah. Tempat apa ini? Sekarang hari apa? Dan kapan kontes alkimia akan dimulai? Nona, ini adalah Ing City di Donghuang, sekarang tanggal 16 April Yinsi, masih ada 3 hari lagi yang tersisa untuk kompetisi alkimia. Yah, itu hanya beberapa jam saja sejak aku pingsan. Lalu bawahannya berkata, tolong kembali ke No Domain secepatnya dan terus berpura-pura menjadi pangeran kedua Donghuang. Dan wanita itu bertanya, bagaimana para pejabat yang tidak dapat dihubungi mengetahui bahwa aku adalah pangeran kedua tidak ada di istana lagi. Bawahannya menjawab, mereka belum menemukannya, tapi kontes alkimia akan segera dimulai, jadi tolong kembali secepat mungkin untuk menghindari kebenarannya. Oke, aku akan mulai berpura-pura sekarang, dan kemudian kita akan kembali ke No Domain. Ya, Dharma Anda adalah rubah malam dengan ribuan wajah benar-benar ajaib. Itu bisa menutupi seluruh tubuh dan menyamar siapapun di dunia. Pejabat yang tidak dapat menjangkau domain ditransfer sesuai dengan keinginan Anda. Mereka juga tahu di sana bahwa pangeran kedua dari Donghuang telah digantikan oleh kamu beberapa bulan yang lalu. Sambil bawahannya melanjutkan perkataannya, wanita rubah itu akan segera berubah wajahnya. Setelah itu terlihat wanita rubah itu sudah berubah menjadi seorang laki-laki. Ayo pergi, aku ingin melihat. Kali ini, bagaimana Donghuang memenangkan kompetisi alkimia ini. Setelah itu berpindah ke No Domain. Ini luar biasa, bahkan di wilayah No Domain, ada paviliun Tongbao, kemudian terlihat di sana ada Yama Baili yang melihat Ye Yun. Hahaha. Tuan, akhirnya kamu ada di sini, kita telah khawatir kepadamu cukup lama. Hahaha, aku menghabiskan waktu untuk memulihkan diri di tempat tersembunyi. Apakah kamu baik-baik saja, Master Pavilion? Aku pikir kamu terluka parah. Hentikan itu hanya masalah kecil. Yelu Labuzang larinya sangat cepat, padahal dari serangannya waktu itu sangat kuat, tapi tidak lama setelah itu tetua dari Donghuang datang. Tetua Cihu adalah salah satu prajurit terkuat di keluarga kerajaan Donghuang kita. Ayolah Tuan, mari kita beristirahat. Besok aku akan membawamu untuk bertemu dengan Yang Mulia Pangeran kedua. Kemudian berpindah ke hari selanjutnya, di ruang anggur merah. Tuan, mohon ditunggu, Yang Mulia Pangeran kedua ada di sini untuk menghibur kamu secara khusus, dan aku harap makanan di sini lezat dan sesuai dengan selera kamu. Setelah itu Ye Yun melihat seseorang yang baru datang. Apakah dia pangeran kedua dari Donghuang? Dia sehalus seperti yang dirumorkan, sepertinya kali ini dia akan mewakili keluarga kerajaan untuk menjadi tuan rumah kompetisi ini. Ah, tuan ini pasti alkemis yang selalu dihormati sama Master Pavilion. Aku pernah mendengar bahwa kamu adalah raja sejati, dan aku pikir aku akan taruhan untukmu di kompetisi ini. Hahaha, pasti ada raja lain yang ikut kompetisi, aku hanya dapat mengatakan bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk kompetisi, dan aku tidak dapat menjamin untuk memenangkan kompetisi ini. Lalu pangeran bergumam, ini terasa aneh, sifat ini, aku merasa aku pernah bertemu dengannya. Atau ini karena aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia memberikan rasa keakraban yang aneh. Dan Ye Yun juga bergumam, kenapa pangeran ini memberi rasa keakraban, meskipun aku baru pertama kali melihatnya? Apakah karena mata ini? Ayo kita cari seseorang untuk mencobanya dan aku akan lihat apa respon orang ini. Dan kemudian dia berkata, menurut Master Pavilion, kamu pernah diserang oleh Master Siliang sebelumnya, biarkan aku melihat bagaimana keadaanmu. Dr. Duyu, sini temui tuan-tuan ini, jika masih ada luka yang tersembunyi, cepat sembuhkan. Ya, aku memiliki pengalaman dalam hal ini. Orang tua ini yang menjual buku magic. Ada sesuatu yang salah. Ah, ini sekte iblis. Apakah dia bekerja sama dengan sekte itu? Apakah dia bekerja sama dengan sekte iblis untuk memberi mereka informasi tentang lokasi alkemis? Membunuh alkemis di negaranya sendiri akan kalah dalam kompetisi, apa yang bagus untuknya? Aku mendengar bahwa Anda dalam bahaya sebelumnya, biarkan aku memeriksa denyut nadi untukmu, dan mencari tahu lukanya, dan dia bergumam dalam hati, aku ingin melihat sampai kapan dia akan bertahan dari tangan Yelu Labuzang.
Oke, ayo ke sini. Tuan, berikan tanganmu, yang aku kuasai adalah memeriksa denyut nadi dan memeriksa luka-luka. Jika dia memeriksa denyut nadiku, dia akan langsung tahu bahwa aku hanyalah seorang pemuda dengan dasar yang sempurna, aku tidak bisa menjadi Pilking. Intinya adalah, dia akan bisa tahu bayi Demon di dalam diriku. Terkait dengan dua pemilik paviliun kota Tianyuan, identitasku pasti akan terbongkar. Bahwa aku adalah Ye Yun dari kota Tianyuan. Dan mereka akan tahu dengan magic skill milikku. Mereka yang tahu ini, pasti akan menyingkirkanku. Kemudian Pak Tua itu terdiam, tapi di dalam hatinya dia bergumam, kelakuan pria ini sangat aneh, itu seperti dia sedang mencoba menyembunyikan sesuatu. Tidak peduli apa yang kamu sembunyikan, aku akan tetap mengetahuinya setelah aku memeriksa denyut nadimu. Tapi, kamu tidak bisa menolak, bukan? Biarkan aku melihat rahasia apa yang ingin kamu sembunyikan. Hei, Tuan Muda, sepertinya Anda dalam masalah sekarang. Kamu adalah ginjal emas Wi-Fi. Kamu masih bisa bicara. Oh sayang, jangan panik, saudara Wi-Fi ada di sini. Seksi Wi-Fi, penyelamat online. Ya, benar, serahkan padaku. Jangan hanya membual, apa yang akan kamu lakukan? Lihat saja nanti, berikan tangan kamu padanya, dan biarkan dia merasakan denyut nadinya. Aku akan mengganggu persepsinya. Pasti sulit bagiku untuk menolak kebaikan dari dokter kerajaan, jadi kamu bisa melihat denyut nadiku. Jangan khawatir, Pak Tua ini masih memiliki banyak pengalaman di bidang kedokteran. Meskipun dia tidak bisa melihatku, aku juga ingin menghentikan dia di jalan satu-satunya. Ini adalah rasanya ritual. Ayolah, biarkan saudara sehati ini lihat apa yang bisa kamu temukan. Setelah itu Pak Tua itu terdiam sesaat, kemudian dia berkata, Oh Yoyo, pria tua, selamat kamu pria yang kuat. Inilah denyut nadi yang sehat. Orang tua, Dr. Duyu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Hahaha, bajingan tua itu telah ditipu. Dia masih muda. Dia pria tua atau masih remaja? Alkemis ini, dia melakukannya dengan sengaja. Apakah semua bawahanku semuanya selemah ini? Dokter Duyu tidak perlu melihat orang sakit. Ini adalah kesalahanku. Bagaimana bisa seseorang seperti Tuan Yun, mana mungkin butuh dengan keterampilan medis fana kita? Maaf Tuan Yun, tapi bukan aku yang ingin melakukan ini. Tidak masalah. Apakah dia bodoh? Aku selalu merasa bahwa aku telah melewatkan sesuatu, saat aku diserang oleh Labuzang. Master Demon ada di sini sekarang. Kekuatan Demon terjerat dengan pangeran kedua kerajaan. Aku merasa tanpa sadar, aku sepertinya terlibat dalam konspirasi inti dari Demon. Kemudian berpindah di malam harinya. Lusa, kompetisi akan resmi dimulai. Besok, aku harus bertemu dengan Master Pavilion dan aku akan meminta pil gagal, lalu aku akan memurnikannya. Tapi kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu, dan Ye Yun mempersilakan untuk masuk. Aku harap kamu memaafkan aku karena mengganggu kamu di tengah malam ini. Tidak masalah, orang tua ini sendiri hanya sedang bermeditasi. Hahaha, itu bagus, tapi tidak pantas bagiku jika kemari dengan tangan kosong kan, jadi aku membawakan sebotol minuman Jiuyokiang untukmu. Oh, Jiuyokiang, wine yang kuat dari tingkat bumi, ini adalah hal yang bagus. Mari kita bicara sambil minum, lalu, ada apa pangeran datang padaku tengah malam begini? Ini bukan masalah besar. Izinkan aku memberitahumu, alkemis macam apa yang akan bersaing denganmu dalam kompetisi lusa. Ada seorang alkemis yang akan bergabung denganmu untuk mewakili Dong Huang dalam kompetisi. Dia adalah Pilking Senior Leng Xuan Ging, yang direkomendasikan oleh saudaraku. Jadi aku mewakili kamu, Han Wei. Iya, Han Wei juga berterima kasih, Tuan Zhang ada di sini. Jika bukan karena Tuan Han Wei, dia harus mencari master hebat untuk bersaing. Kita tidak tahu banyak tentang Si Liang, tapi kepala alkemis Si Liang, Saharchi, pasti akan ikut serta dalam kompetisi. Selain Saharchi, ada alkemis hebat tapi satu tingkat lebih rendah darimu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Si Liang tidak jelas, Dong Huang jelas direkomendasikan oleh para pangeran. Jika aku memenangkan kompetisi,
itu bisa dianggap sebagai jalan untuk master masa depan. Lalu makhluk Wi-Fi itu berkata, aneh, saudaraku, aku merasa ada wanita cantik di dekat sini. Tapi kenapa aku tidak melihatnya? Bantu aku untuk menemukannya. Dan Ye Yun berpikir, di sini hanya ada pangeran kedua, jadi tidak ada yang cantik di sini, beri aku istirahat sebentar. Saudaraku, aku adalah Wi-Fi yang indah, bagaimana bisa kamu tidak memahaminya? Tapi apa hubungan antara pangeran ini dengan sekte iblis? Apa orang tua itu melakukan sesuatu di sisinya? Pangeran kedua ini sama sekali tidak sederhana, kekuatan macam apa yang dia punya? Apakah dia, Bib, minuman pemecah semangat yang Anda minum telah dimurnikan menjadi energi murni oleh asisten pemurnian? Apa, minuman pemecah semangat? Legenda mengatakan bahwa itu dapat membunuh hantu dalam sekali tegukan. Orang ini, beraninya dia meracuniku secara langsung di kamar tidurku. Ah, aku mengerti. Dia bersekutu dengan wanita yang waktu itu dari sekte iblis. Dia tidak ingin Dong Huang memenangkan kompetisi ini dari awal. Pembunuh yang mencegatku di tengah jalan mungkin juga berkaitan dengannya. Rencana yang luar biasa, tapi karena kamu bertemu denganku, sekarang kamu berada dalam masalah. Kemudian Ye Yun berkata, jika Yang Mulia masih memiliki minuman ini lagi, bolehkan aku meminta beberapa botol Jiliou Qiang lagi? Baiklah, jika kamu menyukainya. Aku akan mengirimkan lebih banyak lagi, ketika aku kembali. Hahaha, aku akan sangat berterima kasih kepada Yang Mulia sebelumnya. Ini tidak mungkin, itu tidak berhasil padanya. Siapa dia sebenarnya? Beraninya kamu memintaku untuk membawakan minuman lebih banyak lagi. Sepertinya aku harus kembali ke kamarku. Lalu pangeran kedua berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kamu lebih lagi, Tuan. Kemudian dia keluar dari kamar Ye Yun. Aku hanya bisa mengandalkan Yang Shen Gongli untuk menahan segala racun. Penawar macam apa yang dia sembunyikan? Orang ini bisa lolos dari kejaran para prajurit, membodohi orang tua Butterflies, lalu sekarang dia dapat menangkal racun Jiuyo Qiang. Ini terlalu sulit. Ini sangat sulit. Dia benar-benar bisa mengatasi semua usahaku. Aku seperti boneka, setiap gerakan ada di bawah kendalinya, tidak ada kekurangan sama sekali. Tuan Yun, kamu tunggu saja. Kemudian keesokan harinya. Senior Leng, aku mohon untuk pertandingan nanti, tolong sampaikan salamku kepada kakak tertuaku. Pangeran sangat sopan, 5 bulan yang lalu, pangeran telah berada di pertandingan untuk bersaing, sekarang tampaknya Yang Mulia sangat tepat, untuk membuat keputusan mengirim Anda ke sini, Anda telah mempersiapkan diri dengan baik untuk kompetisi ini. Terima kasih atas pujiannya. Izinkan aku untuk memperkenalkan kepada Anda, ini Tuan Yun, dia juga merupakan seorang ahli alkimia sama seperti Anda, seorang Raja Alkimia Senior. Raja Alkimia, itu Raja Alkimia yang belum pernah kulihat. Haha, Tuan Yun ini pertemuan kita pertama kalinya, dan kompetisi hari ini juga aku meminta kepada Tuan, untuk bergabung denganku untuk membantu Dong Huang menang. Yun Muo akan membantu Anda. Kemudian Ye Yun berkata, setelah saudara Leng dan aku memenangkan kompetisi, akan lebih baik jika kita merayakan kemenangan bersama dengan pangeran kedua juga. Yang Mulia, minuman Jiuyo Qiang yang Anda berikan kemarin, itu sangat enak. Haha, kalau begitu aku akan menyiapkan makanan dan minuman di mansion, aku akan menunggu kedua senior untuk menang. Aku tidak masalah, baiklah. Saudara Yun, ayo kita pergi bersama ke tempat kompetisi. Baiklah, ayo pergi. Dasar sialan. Tunggu dan lihatlah. Kamu tidak akan pernah bisa memenangkan kompetisi ini. Kemudian berpindah di hari kontes alkemis. Wow, itu Tuan Saharchi. Tuan Chi sangat hebat. Hidup si Liang. Dan terlihat Saharchi dan orang lainnya. Apa, di mana para banci Dong Huang? Keluarlah dan bersiaplah kalian untuk kalah dari kami. Wow, itu senior Leng Xuan King. Sikap senior masih elegan seperti biasanya. Sekelompok orang barbar seperti si Liang berani sekali bersaing dengan kami dalam alkimia. Senior Leng, beritahu mereka, apa itu alkimia? Baiklah, semua peserta sudah berada di tempatnya masing-masing. Biarkan aku membacakan aturannya. Pertama, pil harus dimurnikan berdasarkan bahan obat yang kami sediakan, dan tidak boleh ada kecurangan,
dan itu harus siap sebelum siang hari ini. Kedua, sisi mana yang dapat membuat pil tingkat tinggi, dia akan memenangkan putaran pertama ini. Baru saja aku umumkan, putaran pertama, kompetisi Alkimia No Domain. Dengan ini, secara resmi kompetisi putaran pertama dimulai. Dan video bersambung, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan cerita manhwa ini, jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk melanjutkan cerita manhwa ini. Bye-bye.